Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lita'abbudihi wa du'ai ilaihi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, memuji kita kepadanya, mengagungkan namanya, mensucikan zatnya. Itulah Allah, Tuhan kita, yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Hidayah apa yang paling kita syukuri? Adalah hidayah Islam yang menjadikan kita mengibadahinya saja. Itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kita diberikan hidayah untuk menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukannya dan tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Dia. Maka itu adalah sebuah kesyukuran karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah juga memberikan hidayah kepada kita untuk hanya kepadanya kita berdoa. Hanya kepadanya kita memohon, hanya kepadanya kita mengemis, hanya kepadanya kita merengek, tidak kepada makhluk dan tidak menjadikan makhluk sebagai tempat-tempat meminta. Maka itulah ikhlas, itulah ketulusan menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya yang disembah, satu-satunya tempat meminta pertolongan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain tanpa kompromi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan seperti kita ketahui merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan di dalamnya. Fenomena-fenomena yang kita saksikan di Ramadan sulit sekali kita jumpai di luar Ramadan. Masjid-masjid penuh, acara-acara meningkat, pengajian di mana-mana, salat malam digerakkan di mana-mana. Sulit sekali rasanya menjumpai itu di luar Ramadan. Maka kita harus manfaatkan bulan Ramadan sebagai peluang untuk memperbanyak ibadah. Jika di luar Ramadan mungkin kondisi dan lingkungan kurang mendukung, maka Allah anugerahkan kita Ramadan. Lingkungan dan kondisinya sangat mendukung untuk memperbanyak ibadah. Membaca Al-Quran, salat malam, zikir, doa dan sebagainya. Sangat mendukung. Maka merugi siapa saja yang tidak memanfaatkan peluang ini. Peluang untuk memperbanyak ibadah. Peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Peluang untuk meningkatkan keimanan sebagai modal perjalanan hidup setelah selesai Ramadan. Ayuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan salah satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan selama bulan suci Ramadan adalah memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, terutama di bulan suci Ramadan. Ayo shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita bisa berdoa di mana saja. Kita bisa berdoa kapan saja. Kita bisa berdoa dalam keadaan apapun. Tetapi patut diketahui, Ramadan berbeda. Setiap detiknya mengandung kemustajaban. Setiap menitnya potensi keterkabulan doa itu sangat besar. Dan setiap harinya adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ayuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita sebagai orang beriman memanfaatkan peluang tersebut. Doa. Maka pembahasan kita kali ini adalah kekuatan doa di bulan Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah 186, ini satu-satunya ayat yang tidak membahas tentang puasa, namun keberadaannya di antara ayat-ayat yang membahas puasa. Bagaimana Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, di mana aku? Katakan, aku sangat dekat. Ujibu da'wati idza da'a, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, aku menjawab setiap permohonan dan doa. Siapa yang berdoa kepadaku? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka lakukan perintahku, kewajiban yang telah diwajibkan. Dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun. Agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Maka dari sini terlihat urgensi doa begitu penting. Sampai-sampai yang kami sampaikan tadi dalam rentetan ayat tentang puasa, terselip di situ ayat tentang permohonan dan doa. Ayuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain doa-doa yang biasa kita utarakan secara lisan dengan menengadahkan tangan, ketahuilah bahwa sesungguhnya salat malam yang kita kerjakan, salat tarawih, salat witir, dan salat sunnah-sunnah lainnya, hakikatnya juga mengandung makna atau arti doa. Jadi segenap yang kita lakukan sebetulnya itu adalah merupakan wasilah kita untuk memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kekuatan doa di dalam bulan Ramadan, ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan doa. Sepanjang hari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, "Thalathatun la turad da'watuhum as-saimu hatta yuftir." Kemudian al-imamul adil wa da'watul madlum. Dikatakan 3 golongan yang tidak tertolak doa dan permohonannya. Siapa itu? Orang yang berpuasa sampai berbuka. Bayangkan, kita memiliki sekian banyak kesempatan waktu untuk memanjatkan doa, untuk memohon, untuk mengutarakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu 2 golongan yang lainnya juga adalah imam yang adil dan permohonan orang yang terzalimi. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i thuluthul lail." Bahwasanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi setiap malam turun di 1/3 malam. Yaqulu man yad'uni fa astajibalah. Kemudian Allah berfirman, siapa yang memohon dan berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'ti. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kasih.
aku berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampunan dosa, pasti akan aku ampuni. Ayuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara spesifik kita bisa katakan Ramadan adalah bulan doa. Waktu ketika berbuka pun menjadi waktu yang begitu mustajab untuk kita memanjatkan doa. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la turaddu du'a'us shaim hina yuftir. Tidak tertolak doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Maka jamaah sekalian, marilah kita sama-sama pahami bahwa Ramadan adalah bulan doa. Mari kita panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Seperti yang saya katakan tadi, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bagian yang kedua jamaah sekalian yang ingin saya sampaikan adalah doa di bulan Ramadan ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dengan jelas dalam sabda baginda yang mulia mengatakan bahwasannya selama bulan suci Ramadan pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu rahmat terbuka, yang mana itu mempermudah doa-doa kita sampai ke langit, doa-doa kita terangkat, doa kita terdengar sampai penjuru langit. Apa untungnya itu? Maka di situ ada para malaikat yang akan ikut mengamininya, yang ikut mendoakan pula kebaikan. Itulah jamaah sekalian, maka doa di bulan suci Ramadan ini kekuatannya sangat dahsyat. Mari kita lihat salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Begitu datang Ramadan, maka terbuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmahnya Allah. Kita bisa beri contoh bagaimana ketika seorang orang tua begitu sayang kepada anaknya, maka dengan mudah dia akan memberikan kebutuhan anaknya. Apalagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang memiliki segalanya ini. Maka sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Maka sekali lagi, Ramadan adalah tempatnya di mana doa sangat kuat dan potensi terkabulnya sangat tinggi. Selain itu, selain pintu rahmat dibuka, pintu-pintu keburukan ditutup. Jadi kondisinya, lingkungannya sudah sangat mendukung, situasi Ramadan itu sudah sangat mendukung untuk kita banyak memanjatkan doa. Ditambah lagi wasul silatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Itu juga mengurangi beban kita, mengurangi gangguan yang datang kepada diri kita. Agar apa? Agar kita bisa berkonsentrasi, salah satunya dalam memanjatkan doa. Dan ingat sekali lagi, salat-salat yang kita lakukan itu termasuk ke dalam doa-doa. Ayuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang lebih penting, mengapa Ramadan itu menjadikan doa itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Karena di dalamnya terdapat satu malam, fihi lailatun, di dalamnya terdapat satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, umur umat Nabi Muhammad pun belum tentu 1000 bulan. Belum tentu 1000 bulan. Bagaimana jikalau kita bertepatan dengan malam yang penuh berkah itu? Lalu kita di situ beribadah dengan khusyuk, banyak memanjatkan doa, berzikir, tentulah nilainya seperti 1000 bulan. Itulah yang harus sama-sama kita kejar. Maka perbanyaklah doa, karena doa di bulan Ramadan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan potensi terkabulnya sangat tinggi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya jelas bagi kita semuanya, Ramadan sekali lagi adalah kesempatan untuk memperbanyak doa.
Tetapi jangan lupa, ada satu catatan penting. Jangan sampai doa-doa, permohonan-permohonan kita yang kita panjatkan, yang kita pinta, yang kita cita-citakan hanya keinginan-keinginan duniawi semata. Jangan sampai hanya keinginan-keinginan material saja. Jangan sampai. Karena ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 201. Di sana ada sebagian manusia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan dari sebagian manusia, karena orientasinya hanya dunia, maka dalam pikirannya, dalam benaknya, cita-citanya hanya kepentingan dunia saja. Hanya materialistik saja. Lalu apa implikasi dampak buruknya? وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Orang yang seperti ini, yang orientasinya hanya permintaan dunia, keinginan duniawi saja, maka sangat disayangkan. Nanti di akhirat tidak mendapat bagian apa-apa. Yang harus kita contoh adalah golongan yang kedua. Golongan orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka memanjatkan doa? Bagaimana mereka mengutarakan keinginannya kepada Tuhannya? Maka dikatakan di situ, wa minhum may yaqulu rabbana, dan dari sebagian manusia yang beriman itu memanjatkan doa, meminta permohonan, mengajukan permohonan kepada Allah dalam bentuk Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan, berikan kami keberkahan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat berikan kami kebaikan, berikan kami keberkahan. Wa qina adzabannar, dan begitu pula berikan kami, lindungi kami dari siksa api neraka. Begitu seharusnya orientasi orang beriman adalah bahagia di dunia juga di akhirat. Jangan sampai kita terjerumus dalam orientasi keduniawian saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada akhirnya marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Untuk apa? Untuk banyak berdoa, untuk mengutarakan permohonan-permohonan, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam setiap solat kita mengakui hal tersebut? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah, Engkau satu-satunya yang kami sembah. Iyyaka nasta'in, dan hanya padamu ya Allah, Engkau satu-satunya ya Allah tempat kami meminta, tempat kami berdoa, tempat kami memohon. Dan Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Aqulu qauli hada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya